لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Al-Maidah ayat ke-50. Majlis Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang diberikan kepada kami adalah Jahiliyah di Era Modern. Majlis yang dari Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah justru pada saat ada bangsa jahiliyah itu, Quraisy yang jahiliyah. Tidak ada tujuan lain dari Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia di permukaan bumi ini hidup dengan damai, bertuhan secara benar, dan berkeadilan bermasyarakat dengan norma yang sesuai. Jahiliyah itu bukanlah bermakna bodoh dalam makna ilmu pengetahuan, karena kita mengenal bahwa masyarakat jahiliyah itu hebat dalam membuat syair misalnya. Syair kalau bahasa gayunya itu. Syair-syair yang bagus dipajang di Ka'bah. Karena itu betapa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat bagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus itu menandingi syair-syair yang dibuat oleh mereka. Itu artinya mereka pintar. Perdagangan mereka itu sudah terjadi antar wilayah, antar negara kalau sekarang. Apakah mungkin kita sebut dia bodoh karena perdagangannya yang sudah luas seperti itu? Peternakannya itu hebat. Itu pertanda bahwa ada kehidupan di situ. Kota Mekah sendiri itu dikenal luas sebagai kota perdagangan sejak lama. Karena itu disebut dia Ummul Qura, metropolitan. Itu pertanda bahwa masyarakat jahiliyah itu bukan bodoh secara ilmu pengetahuan, tetapi yang disebut dengan jahiliyah itu adalah sesat, tidak mengakui Tuhan, atau kalaupun dia bertuhan melalui tiga Tuhan besar mereka yang disebut dengan Latta, Uzza, dan Manah. Sebagaimana disebutkan di dalam surah An-Najm itu ayat 19 dan 20. Afara'aitumul Latta wal Uzza wa manatal thalisah ukhra. Allah sebutkan itu, apakah kamu tidak melihat bahwa sesembahan mereka itu adalah Latta,
Uzza dan Manah. Itu 3 berhala besar yang menjadi sesembahan masyarakat jahiliyah. Majelis minta Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kejahiliahan itu dilihat yang pertama dari kesesatan mereka yang tidak bertuhan. Mereka yakin kepada mistisisme hadir di tengah mereka. Mereka yakin keberhasilan yang mereka terima, yang mereka peroleh, itu bukan karena Tuhan, tetapi karena ada kekuatan lain yang bisa dia harapkan. Nah, kalau kita mau melihat model itu di dunia hari ini, masih ada orang yang yakin dia akan pertolongan seseorang untuk keberhasilannya. Yang paling seru misalnya, kalau ada proses untuk mendapatkan keberuntungan, misalnya menjadi pimpinan, menjadi kepala dinas misalnya, atau mendapatkan kuasa-kuasa yang lain, itu melalui mistik, melalui perdukunan, melalui kekuatan-kekuatan lain selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu, sesungguhnya kejahiliahan mereka itu secara umum dapat kita sebut sebagai syirik. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bab syirik ini bukan saja syirik besar, syirik kecil pun Rasul larang kita umat Islam untuk melakukannya. Kalau syirik besar itu artinya menduakan Allah, mengakui ada kekuatan lain yang dapat membantu selain dari kekuatan Allah. Syirik besar. Syirik kecil, Rasul menyatakan iyyakum wasyirkul asghar. Hindarilah olehmu, kata Nabi, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil itu adalah seseorang melakukan kebajikan bukan karena Tuhannya, tetapi karena orang lain. Dalam bahasa lain di dalam agama kita ini disebut dengan riya. Majelis Allah Subhanahu wa taala bermegah-megah mengandalkan kehebatan bukan kepada Allah, mengandalkan kebaikan, mengandalkan kontribusi yang bisa kita lakukan bukan karena Allah. Amal saleh yang kita perbuat bukan karena Allah, itu namanya syirik kecil. Dan yang terjadi hari ini misalnya, dan yang terbaru adalah kesenangan-kesenangan terhadap apa yang telah diperoleh itu dan dipertontonkan kepada orang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau kita mau lihat yang sebaliknya di dalam Islam, sifat kesederhanaan, meskipun kita orang kaya, besar gaji kita, banyak sekali tabungan kita, seorang bisa hidup sederhana. Orang tidak melihatnya sebagai orang yang lebih dari yang lainnya, tetapi justru ria membangga-banggakan kehebatan, kontribusi, kelebihan-kelebihan yang ada kepada orang lain. Itu adalah bahagian dari sifat jahiliyah itu. Majelis Allah Subhanahu wa taala. Itu satu sisi menyangkut kesyirikan. Karena itu agama kita memerintahkan untuk kita menghindari kesyirikan itu. Allah perintahkan semua kebaikan yang kita lakukan. Tentu kebaikan kita berbeda-beda sesuai dengan profesi yang kita miliki, sesuai dengan kekayaan yang kita punyai,
besar kecil kebaikan kita yang diterima, yang dirasakan oleh lingkungan kita amatlah berbeda. Tetapi semua itu mestinya kita lakukan bukan karena syirik, baik besar maupun kecil, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada orang yang masih melakukan kebajikan itu karena orang atau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berarti berada di dalam kesesatan seperti zaman jahiliyah itu. Karena itu agama kita, Al-Quran mengajarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, semua aktivitas kebajikan yang bisa kita kontribusikan untuk orang lain, kapan dan dimanapun, mestinya itu semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, kebaikanku yang lain, ibadah-ibadahku, wa mahyaya, hidupku yang luas, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, pengatur seluruh alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat bagi Allah itu, tidak ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Wa bidzalika umirtu, begitulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, katakanlah wahai Muhammad, dan aku adalah orang yang mula-mula berislam. Kita umat Islam mudah-mudahan tidak dirasuki oleh sifat jahiliyah ini, yakni syirik. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Mari kita coba tanya pada diri kita. Ketika Allah misalnya mengatakan kepada kita manusia, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Itu saja misalnya. Apakah kita memiliki kekuatan di situ? Apakah ada orang lain yang lebih kuasa untuk itu? Allah menyatakan, wahai manusia, mengapa kamu membangkang Tuhanmu? Dialah yang menciptakan kamu, alladzi khalaqaka fasawwaka, menyempurnakan kehidupanmu, fa'adalak, membangun keseimbangan di dalam jiwamu, di dalam dirimu, di dalam fisikmu. Kita bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, bisa terlentang, semua ada keseimbangan, dan membuat rupamu menurut dia suka. Coba lihat satu sama lain di antara kita. Adakah di antara kita sama? Allah yang kuasa untuk itu. Tidak ada kuasa lebih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu pengabdian kita sebagai jalan keluar untuk kita tidak terjerat dalam sikap jahiliyah itu. Mari kita pastikan pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala secara lurus, secara penuh, tanpa ada hal-hal lain yang kita anggap memiliki kekuatan yang patut kepadanya diberikan persembahan di dalam hidup kita. Mari disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal kesesatan kejahiliahan yang kedua, dan saya kira ini saja, kesesatan itu adalah persoalan kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan itu judul besarnya. Persoalan syirik yang pertama, yang kedua persoalan kemanusiaan. Orang yang hidup di zaman jahiliyah itu mengatasnamakan kekuatan fisik, mengatasnamakan kekuatan konglomerasi, mengatasnamakan kekuatan keturunan, bangsawan dan budak, mengutamakan kekuatan kroni, kabilah-kabilah tertentu, sehingga persoalan kemanusiaan sering diabaikan. Karena itu pembunuhan itu biasa, perang antar suku
Karena persoalan kabilah tadi itu mudah. Penguasaan perdagangan milik kabilah tertentu. Kekuasaan milik kelompok tertentu. Tidak ada kemanusiaan di situ. Tidak ada persamaan hak. Karena kelebihan seseorang diukur dari kualitas keluarganya, kualitas keturunannya, besarnya harta kekayaan yang dia miliki, mulianya kebangsawanan yang ada di tengah mereka. Sehingga diskriminasi, pembunuhan, pencurian misalnya. Kalau sekarang misalnya disebut dengan istilah korupsi, nepotisme, itu luar biasa terjadi. Ini persoalan kemanusiaan. Majlis Allah Subhanahu wa taala, Islam datang melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus semua itu. Semua kita dihitung sama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, banyak etnis umat manusia. Kita ni peja menara istilah hukum rumtoa. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'araf, untuk kamu memperoleh nikmat yang hebat. Dari mana nikmat yang hebat itu kita peroleh? Karena kita saling mengenal, saling kenal mengenal. Karena itu konsep ta'aruf di dalam Islam itu ditata sedemikian rupa di dalam Islam. Ta'aruf itu artinya harus ada syaratnya. Yang pertama adalah equality, ada persamaan di antara kita secara manusia. Karena tadi Allah menyatakan yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan yang lain. Karena itu manusia itu sama, tidak ada perbedaan kata Nabi antara orang Ajam dan orang Arab illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan bukan Arab kata Nabi kecuali karena ketakwaannya. Manusia itu dianggap sama. Yang kedua, indikator bahwa kita sudah ta'aruf dan menghindar dari jahiliyah adalah ada kebebasan untuk berkembang. Yang mau mendapatkan karir bebas, dia menunjukkan karirnya yang hebat, mengejar karirnya yang hebat sesuai dengan norma, etika dan aturan yang berlaku di tengah masyarakat kita. Yang mau menjadi orang kaya silahkan dengan jalan yang benar, jangan dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang haram. Yang mau menjadi apapun keahliannya silahkan berkembang. Jadi pengembangan diri sendiri itu bebas. Tidak ada diskriminasi, kamu boleh sekolah, kamu tidak boleh sekolah. Kamu ada izin belajar, kamu tidak boleh ada izin belajar. Misalnya seperti itu. Kamu boleh menikmati fasilitas seperti ini, yang lain tidak boleh. Ada kebebasan bagi kita untuk mengembangkan diri. Ketika kita terikat, ada diskriminasi, maka pada saat itu ada jahiliyah di tengah-tengah kita. Majlis Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, indikator dari ta'aruf itu baik, ada komunikasi dialogis. Kekayaan negara itu diperuntukkan bagi semua warga negara, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk orang-orang terbatas, tapi untuk semua orang. Itu yang disebut dengan komunikasi dialogis. Roti kenikmatan negara ini harus dapat dicicipi oleh semua orang, bukan terbatas untuk kalangan tertentu, mutamun di secara kelompok, pesok di kelompok yang lain. Itu gunanya kemasyarakatan atau negara kita yang bebas dari jahiliyah. Jadi prinsip keadilan itu dipentingkan. Karena itu baginda Rasul begitu mudah dia dikritik untuk persoalan keadilan. Suatu ketika orang Arab Badui yang tidak pakai sandal itu datang ke tempat Nabi.
Di tempat keramaian dia berteriak, "I'dil ya Muhammad. Innal mala laisa maluk wala mala abu." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, karena Muhammad pada waktu itu adalah pemimpin. Berlaku adillah engkau wahai Muhammad. Sesungguhnya kas negara itu Muhammad bukan milikmu dan bukan milik bapakmu. Karena itu majelis Allah Subhanahu wa taala, mari kita pastikan bahwa tingkat kemanusiaan kita, kepedulian kita sesama manusia itu amatlah penting sebagai wujud kita keluar dari semangat kejahiliahan. Jika di antara kita atau kebanyakan kita masih mementingkan dirinya sendiri tanpa peduli kepada lingkungannya, pada saat itu ada jahiliyah modern itu. Karena itu bukankah di dalam agama kita diatur dari kekayaan yang kita punya ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hadiah, ada hibah, ada wasiat, ada wakaf. Untuk apa itu? Di dalam agama Islam, untuk kita saling berbagi, untuk kita saling peduli. Karena kita sudah ta'aruf, maka tentu rumus yang berikutnya sebagai wujud kita berkemanusiaan adalah ta'awun, saling membantu. Perintah ta'awun ini luar biasa dalam agama kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam berbuat baik dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat jahat, untuk berbuat dosa dan permusuhan. Majelis Allah Subhanahu wa taala, agama Islam dengan demikian ketika hadir di masyarakat jahiliyah itu menjadi solusi untuk kebaikan umat selama-lamanya. Dengan cara seperti inilah maka Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena itu pranata yang harus kita pertahankan di dalam hidup kita selaku umat Islam dalam menjaga kehebatan keislaman kita terbebas dari kejahiliahan adalah apa yang disebut oleh hawan kejaman salah bertegah, benar berpapah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang diturunkan untuk manusia dengan pranata ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan, menyuruh kepada berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Karena itu majelis yang Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud kita masyarakat Islam berbudaya tinggi, terbebas dari kejahiliahan, mari kita nikmati amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika orang menyampaikan kebaikan kepada kita, terimalah kebaikan itu. Jika kebaikan yang dikritik oleh seorang kepada kita menurut kita keliru, jawablah dengan baik, berikanlah keterangan yang benar sehingga kita senantiasa berada dalam kehidupan Islam yang baik sebagaimana yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus baginda Rasul itu bil huda wa dinil haq, dengan Al-Quran, dengan agama yang benar. Untuk apa? Untuk menjadi pemenang dalam kehidupan pertarungan di dunia ini dengan agama-agama yang lain. Mari kita pastikan bahwa pranata amar ma'ruf nahi mungkar ada di tengah kita sebagai solusi agar kita tidak kembali kepada zaman jahiliyah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.